Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kita akan masih membahas tentang misteri kerajaan Haru pertama yang berada di kawasannya antara Pulau Kampai, Teluk Haru, Besitang hingga Sekundur. Dan ini adalah episode ketiga. Jadi teman-teman, sebelum mendengar misteri kerajaan Haru pertama ini, di episode ketiga ini teman-teman bisa melihat videonya di episode pertama dan episode kedua yang kami siapkan di link deskripsi, sehingga nanti teman-teman akan lebih gampang. Episode yang ketiga ini kita akan membahas tentang sebuah misteri kerajaan Haru pertama, yaitu memasuki jalur masuk ke tempat atau istana kerajaan Haru pertama yang konon berada di hulu Sungai Besitang yang biasa disebut oleh masyarakat Sekundur, yang berada di kawasan TNGL, Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, episode ini kami akan memasuki pintu masuknya sesuai dari sebuah sejarah masa lalu yang pernah diadakan penelitiannya oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara, dan juga kami mengambilnya dari sebuah buku, yaitu Sari Sejarah Redang edisi pertama yang ditulis oleh Tengku Lukman Sinar tahun 1971. Teman-teman, kita langsung ke titik inti kisahnya, yaitu perjalanan yang dimulai dari Teluk Haru. Ya, posisi kami ini sekarang berada di Teluk Haru yang berada di Pangkalan Susu di belakang Pulau Kampai. Nah, Teluk Haru ini adalah sebagai bukti nama yang sudah ada dari zaman dahulu kala dan tercatat di dalam catatan Belanda. Teluk Haru inilah peninggalan dari sebuah sejarah kerajaan Haru yang masih tersisa. Teluk Haru ini berada di Pangkalan Susu, tepatnya berada di Pulau Kampai, antara Pulau Kampai dan Pangkalan Susu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke perjalanan menuju ke hulu Sungai Besitang. Oke teman-teman, kita sekarang pelan-pelan sudah mulai meninggalkan kawasan Teluk Haru. Kita sudah melewatinya dan kita akan menuju ke Tanjung Keramat sebagai salah satu pintu gerbang menuju kerajaan Haru pertama yang berada, konon istananya berada di hulu Sungai Besitang. Teman-teman, kita sekarang akan memasuki alur-alur yang pernah menjadi pintu gerbang menuju kerajaan Haru pertama yang berada di hulu Sungai Besitang. Jadi teman-teman, kisah Pulau Kampai itu tercatat di dalam transkrip Tiongkok pada tahun 665, berarti itu abad ke-7. Dan jalur ini sudah berada berabad-abad. Oke teman-teman, jadi kita melewati jalur-jalur kuno. Jalur Teluk Haru ini sudah ada sejak masa Pulau Kampai tercatat, ya berarti dia sudah ada, karena ini jalur tua. Bagi masyarakat zaman dahulu kala, laut adalah transportasi utama. Oh ya teman-teman, sebelum kami melanjutkan kisah perjalanan ini, ekspedisi menyusuri jalur air ataupun laut menuju pintu gerbang kerajaan Haru pertama yang penuh misteri, kami harap teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus karena video ini agak lama, karena kami akan banyak berada di alur-alur sungai. Konon untuk memecahkan
teka-teki misteri kerajaan Haru pertama yang berada di hulu Sungai Besitang, yang dimulai dari Pulau Kampai, Teluk Haru di Pangkalan Susu, Sungai Besitang, harus mengikuti alur laut ini. Kenapa selama ini misteri ini susah diungkap? Karena banyak pihak, dan dahulu kala pun kami mencari jejak-jejak kerajaan Haru pertama itu selalu melalui jalur darat. Namun demikian, hal itu tidak bisa memecahkan misteri itu. Kenapa? Karena jalur utama dahulu kala kan adalah antara laut, muara, sungai, dan hulu. Jadi zaman dahulu kala kan kerajaan-kerajaan itu banyak di pedalaman. Itu hal yang wajar. Nah, untuk itulah kami disarankan banyak pihak untuk mengikuti jalur kuno itu untuk bisa membuka tabir. Nah, hal itu kami dapat sebuah catatan dari buku tua Tengku Lukman Sinar Sari Sejarah Serdang edisi pertama, di mana buku itu ditulis tahun 1971. Nah, buku itu banyak menjelaskan tentang kisah-kisah kerajaan Haru pertama yang berada di Besitang. Oke teman-teman, kita sekarang berada di pintu gerbang di Teluk Haru menuju kerajaan Haru pertama. Ini adalah pintu jalan masuk di kala itu, yaitu melalui laut. Oke, simpang di sini banyak persimpangan-persimpangan sehingga kawasan ini menjadikan penuh dengan labirin. Oke, yang posisi kita sekarang akan memasuki ke kiri menuju ke hulu Sungai Besitang, dan ke kanan itu Pangkalan Siata. Nah, itu juga bagian dari kerajaan Haru pertama dahulu. Ini kita menuju pintu gerbang kerajaan Haru pertama. Ke kanan Pangkalan Siata, ke kiri kita menuju Tanjung Keramat. Teman-teman, banyaknya persimpangan di jalur ini dan banyaknya anak cabang sungai yang ada di belakang Teluk Haru ini atau di belakang Pulau Kampai ini membuktikan bahwa terlalu banyak sungai itu artinya apa? Terlalu banyak jalan menuju pusat inti kerajaan Haru pertama yang berada di hulu Sungai Besitang. Jika salah jalan, maka tujuannya berbeda. Itulah disebut bahwa jalur masuk ini seperti memasuki labirin. Labirin anak sungai ini jika tidak tepat dilalui, maka hasilnya juga tidak sampai ke titik tujuan inti. Teman-teman, nanti kita akan memasuki jalur persimpangan kedua, yaitu Tanjung Keramat. Di Tanjung Keramat ini akan ada anak sungai yang lebih rumit lagi. Teman-teman, kita sekarang ingin membahas tentang kerajaan Haru pertama. Kerajaan Haru pertama itu luasnya dari Tamiang hingga Rokan, itu perbatasan Riau. Artinya apa? Kerajaan Haru itu luas. Yang ingin kita mencarinya adalah jejak kerajaan Haru pertama, di mana yang kita akan dicari ini adalah pintu masuk ke istananya. Konon istana pertamanya itu ada di Teluk Haru ini, yaitu di hulu Sungai Besitang. Kerajaan Haru ini sebenarnya sangat tua, teman-teman. Jika di dalam transkrip Tiongkok ditulis bahwa tahun 1225 itu ada utusan dari Haru
ke Tiongkok. Itu bukan artinya apa? Itu bukan berdiri kerajaan Haru. Tapi catatan itu terjadi di Tiongkok. Kunjungan pertama ke Tiongkok 1225. Artinya sebelum itu kerajaan Haru sudah ada. Hanya masih penuh misteri. Di dalam buku Sari Serdang edisi pertama 1971 yang ditulis oleh Tengku Lukman Sinar, dijelaskan bahwa kerajaan Haru pertama itu berada di Besitang, di mana pintu masuknya dahulu kala itu dari belakang Pulau Kampai melalui Teluk Haru hingga ke hulu Sungai Besitang. Baru dari situ dikisahkan juga dalam catatan-catatan Belanda yang ditulis dalam buku Lukman Sinar itu, bahwa kerajaan Haru itu memang berada di sini. Dan di dalam buku itu juga ditulis bahwa pernah terjadi perpindahan dari kerajaan Haru pertama dan kerajaan Haru kedua yang berada di Deli Tua. Namun itu kita akan bahas di episode berikutnya. Kita akan membahas dulu mencari jejak yang penuh misteri sampai sekarang, yaitu misteri di mana letak kerajaan Haru, istananya yang berada di hulu Sungai Besitang. Namun untuk mencapai itu tidak mudah, karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam catatan-catatan leluhur Haru pertama yang berada di sini, sehingga kami harus melewati alur dari laut sungai untuk menemukan hal-hal yang penuh misteri dan berbau mistis. Hal itu hal yang wajar. Oke teman-teman, kita sekarang sudah mau memasuki pintu gerbang kedua. Kami menyebut ini pintu gerbang kedua, di mana dari pintu gerbang kedua ini akan menciptakan 5 cabang anak sungai yang sangat rumit. Kenapa kami bilang sangat rumit? Karena dari sini salah anak sungai, kita tidak akan bisa menemukan di mana letak istana kerajaan Haru pertama. Inilah teka-teki yang sulit dijawab orang, dan kenapa dahulu kala menaklukkan kerajaan Haru itu sulit. Salah satunya apa? Karena pintu masuknya itu harus melewati beberapa anak sungai. Salah anak sungai berarti salah pintu masuk. Kawasan ini juga perlu diingatkan, pernah dilakukan apa hubungan dari Pulau Kampai, Teluk Haru hingga hulu Sungai Besitang. Hal itu pernah dilakukan oleh penelitian dari Balai Arkeologi yang dipimpin Pak Edi Sodewo, di mana dari situlah saling terkait. Hasil-hasil penelitian itu saling terkait, bahwa hubungan Pulau Kampai dengan hulu Besitang itu saling terkait. Kisah Haru itu artinya apa? Nyata pernah ada. Kenapa kisah Haru pertama ini yang berada, istananya yang berada di hulu Sungai Besitang, susah dijawab, susah dicari, karena sejarahnya nggak ditulis oleh kerajaan itu sendiri. Kelemahan dari sejarah-sejarah di Nusantara, apalagi kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Sumatera, itu umumnya tidak ditulis oleh kerajaan itu sendiri, tapi kisahnya banyak ditulis sesudah kerajaan itu hancur 500 tahun kemudian, 300 tahun kemudian. Kalau di era sekarang mungkin sudah 900 tahun yang lalu. Jadi kita ini menjelajah kisah 900 tahun yang lalu. Bahkan jejak itu makin rumit. Hanya alur sungai ini yang tidak hilang. Alur sungai menuju dari Selat Malaka hingga ke hulu Sungai Besitang, inilah yang tidak hilang. Inilah yang kita lakukan observasinya. Oke teman-teman, di depan kita itu adalah Tanjung Kramat. Tanjung Kramat ini menjadi pos kedua untuk memasuki alur Sungai Besitang. Sekali lagi, melewati Tanjung Kramat ini, kita akan menemukan 5 anak sungai, di mana salah satunya itu akan berada di hulu Besitang. Kalau kita baru pertama dan tidak kenal, apalagi pendatang datang bawa sendiri botnya, itu akan rumit sekali. Bisa Anda bayangkan, dahulu kala masuk kawasan ini, kita tidak tahu mau kemana. Tidak ada kompas, tidak ada Google Map,
Tidak ada seperti kecanggihan yang kita lalui ini 900-800 tahun yang lalu. Kisah Haru itu muncul di Besitang, di Teluk Haru, dan di Pulau Kampai. Pulau Kampai abad ke-6 sudah ada. Artinya apa? Alur ini sudah ada di abad ke-6. Di mana ada Pulau Kampai, sungai ini, alur ini sudah ada. Artinya apa? Sejarah Haru itu lebih tua dari perkiraan banyak manapun. Kalau kami menilai sejarah kerajaan Haru pertama itu, yang apalagi yang berada di hulu Besitang ini, itu setara dengan Pulau Kampai. Kenapa? Karena dalam sejarah apapun, dahulu kala masyarakat dari pedalaman ini yang mengirim hasil bumi ke Pulau Kampai melewati alur ini untuk diperdagangkan di Pulau Kampai, yang dimana Pulau Kampai sudah ada perdagangan dengan Tiongkok dimulai di tahun 600-an. Oke teman-teman, di depan, sekali lagi di depan kita ini adalah Tanjung Keramat, dimana Tanjung Keramat ini yang namanya Tanjung itu semacam persimpangan yang memiliki banyak anak sungai. Di sini memasuki kawasan Tanjung Keramat, kita akan berhadapan 5 anak sungai, di mana 5 anak sungai itu salah satu anak sungainya menuju hulu Sungai Besitang, itu artinya menuju ke istana tua, istana yang berada tentang kerajaan Haru pertama. Oke teman-teman, inilah Tanjung Keramat. Sekilas info dengan Tanjung Keramat. Di sini ada makam keramat, tapi kita akan bahas di episode berikut ya. Makam keramat. Kalau teman-teman ke Pulau Kampai, Anda akan mendengar makam keramat panjang Pulau Kampai. Di Tanjung Keramat ini juga yang berada di posisi ini ada juga makam keramat yang umurnya setara dengan usia Pulau Kampai. Nah, teman-teman bisa lihat itu pohon besar itu teman-teman. Di bawah pohon besar itulah terdapat makam keramat yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Oke teman-teman, sebelah kanan ini adalah makam Tanjung Keramat. Makanya kawasan ini disebut Tanjung Keramat. Nah, nanti kita akan episode berikutnya tentang misteri-misteri, yang dimana episode berikut kita akan membahas tentang 44 makam keramat Haru Besitang Kampai yang saling terkait. Oke teman-teman, kita sudah di Tanjung Keramat, tapi sebelum melakukan ekspedisi lebih lanjut untuk mencari jalur dari 5 anak sungai ini, kami mau singgah dulu, istirahat, makan minum. Nah teman-teman, di sini ada keunikan tersendiri karena jalur-jalur ini panjang. Kalau kita dari Pulau Kampai, dari Teluk Haru, Pangkalan Susu menuju Tanjung Keramat, ataupun ke 5 anak sungai, di mana ke-5 anak sungai ini di ujungnya itu nanti terdapat pemukiman-pemukiman desa yang padat. Biasanya masyarakat ini melakukan perjalanan panjang akan istirahat di tempat ini untuk makan minum. Nah, ini udah di Tanjung Keramat ya teman-teman. Nah, jadi kita mau singgah sebentar ke warung kopi untuk istirahat. Jadi pengemudi bot kami juga perlu istirahat, karena kawasan ini akan tempat yang tepat untuk istirahat, karena dari sini akan melanjutkan lagi memasuki anak-anak sungai sesuai tujuan masing-masing, dan itu perjalanannya panjang, bisa berjam-jam lagi loh teman-teman. Jadi kami mau ngajak teman-teman untuk singgah dulu makan minum di Tanjung Keramat ini. Ini kita masih berada di Tanjung Keramat. Tanjung Keramat ini sekali lagi pertemuan 5 anak sungai yang saling berhubungan ke Pulau Kampai, dan ini sudah berusia ribuan tahun. Dan salah satu anak sungai itu akan menuju ke hulu Sungai Besitang, di mana berada pusat inti dari istana kerajaan Haru pertama. Oke teman-teman, kita mau istirahat dulu teman-teman ya. Kita menuju dulu tempat istirahat kita ini. Makan minum dulu kita teman-teman. Karena ekspedisi ini melelahkan. Kita sebenarnya video ini
membuatnya ini hampir 8 jam loh teman-teman. 8 jam total sebenarnya kami membuat video ini. Perjalanan ini sangat panjang teman-teman. Kalau teman-teman menontonnya ini hanya sekilas saja, ini paling teman-teman nonton 45 menit, tapi aslinya ini 8 jam perjalanan teman-teman. Mulai dari jam 11 sampai nanti sore ini. Jam 6 sore baru selesai. Itulah ekspedisi yang kami lakukan. Untuk itulah kami perlu istirahat dulu ya teman-teman. Sudah kelihatan tuh tempat ngopi-ngopinya. Itu kemana Pak? Kalau ke dalam sana Tungkam Abadi. Oh itu Tungkam kotanya ya, desanya ya? Ya. Tungkam desa ya. Ya. Dekat sama pasar besar ya. Pasar besarnya di mana itu Pak? Itu perbatasan Kuala Simpang. Oh di situ. Iya, ini tembus ujungnya. Oh. Iya dulu pernah di sini ngopi kami. Bentar aja. Oh ini di Kuala sini. Oke teman-teman, kami lagi istirahat di Tanjung Keramat. Disinilah tempat kumpul istirahat kapal sampan-sampan buat penumpang yang ingin pergi ke desa-desa lainnya. Karena dari sini akan terpecah 5 anak sungai, di mana salah satu sungainya menuju hulu Sungai Besitang, di mana konon di hulu Sungai Besitang itulah terdapat istana kerajaan Haru pertama yang sangat jauh. Teman-teman, jika kita melihat di sini, membayangkan dahulu kala perjalanan menuju kerajaan istana kerajaan Haru pertama itu, bisa dibayangkan rumitnya. Bisa kan? Bayangkan, kita bisa melihat di sinilah lalu lintas itu pernah terjadi ribuan tahun, ratusan tahun. Konon kawasan ini pernah dimasuki oleh ekspedisi dari Singosari, di mana di dalam catatan Singosari Haru ini tercatat, ditulis, dan juga di dalam kitab Negara Kertagama adanya sebuah ekspedisi Majapahit di mana Haru terdapat di dalam Sumpah Palapa. Bisa membayangkan loh teman-teman, kalau kita berdiri di sini kita bisa membayangkannya. Oke teman-teman, kita mau lanjut jalan dulu ya. Main aja, mau nengok-nengok kawan itu kan. Kami sangat percaya bahwa ekspedisi kerajaan Majapahit menaklukkan Haru di tahun 1300-an itu datangnya ke Haru pertama, bukan Haru kedua. Karena kisah Haru kedua yang di Deli Tua itu ditulis dari penulis di luar negeri. Itu baru muncul kisah itu di tahun 1500-an. Jadi selisihnya 300 tahun teman-teman. Jadi di dalam catatan kerajaan Majapahit, yaitu Sumpah Palapa, itu kisahnya kan 1300-an. Tidak ada di zaman itu muncul Haru kedua, di mana Haru kedua itu yang pernah ada di Deli Tua. Sekali lagi, kisah kerajaan Haru kedua itu ditulis
oleh penulis luar negeri itu di tahun 1500-an. Bahkan ditaklukkan Kesultanan Iskandar Muda di tahun 1612. Artinya apa? Selisihnya sudah terlalu jauh. Kedatangan Majapahit itu 1300-an, Kerajaan Haru kedua itu ditaklukkan Kesultanan Iskandar Muda itu di tahun 1600-an. Jadi kan selisihnya cukup jauh. Nah, artinya apa? Sejarah itu tidak bohong, di mana di dalam buku Tengku Lukman Sinar, di dalam Sari Serdang edisi pertama ya, yang kami miliki, yaitu di tahun yang diterbit di tahun 1971, di situ ditulis bahwa Haru pertama yang ada di Besitang pindah ke Haru kedua, dan itu bukan di waktu kedatangan pasukan Majapahit yang dia datang dipimpin Mahapati Gajah Mada di tahun 1300-an. Dan perlu diketahui bahwa di sini ada kisah yang pernah kami dengar dari dahulu kala, yaitu nanti di tengah-tengah alur Sungai Besitang, yaitu namanya Tambun Tulang. Tambun Tulang itu tempat pertempuran pasukan Majapahit dengan Kerajaan Haru pertama. Dan kisah Tambun Tulang itu ternyata juga ditulis di dalam buku Tengku Lukman Sinar edisi pertama, Sari Serdang edisi pertama itu. Nah, artinya apa? Apa yang kami ketahui dahulu kala dengan yang kami baca dari buku Tengku Lukman Sinar Sari Serdang edisi pertama, ternyata itu saling terkait. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut dalam perjalanan dari sebuah kisah ini. Kita sekarang berada di Tanjung Keramat, dan sesudah makan minum tadi kita sekarang akan keluar. Nah, di Tanjung Keramat ini ada 5 anak sungai. 5 anak sungai ini salah satunya menuju hulu Sungai Besitang. Sungai apa aja yang ada di Tanjung Keramat ini? Pertama adalah Sungai Besitang, kedua Sungai Salahaji, ketiga Sungai Halban, keempat Sungai Sekundur Kecil, yang kelima adalah Sungai Tungkam. Dan semuanya ini di ujungnya itu mempunyai sekarang kota dan desa-desa. Jadi Halban, Besitang, Sekundur Kecil, Tungkam, Salahaji itu sekarang menjadi pusat-pusat desa dan kecamatan. Artinya apa? Penduduknya padat. Itu tempat-tempat yang kami sebut tadi itu sebenarnya sudah lama, berusia cukup lama lah gitu. Yang sangat tua itu ya mungkin Sungai Besitang, tapi namanya mungkin dulu berbeda. Oke teman-teman, waktu berjalan, karena munculnya nama-nama kota itu kan tergantung dari daerahnya, tapi sungainya tetap. Jadi di zaman Kerajaan Haru pertama yang muncul di dalam transkrip Tiongkok 1225, kawasan itu pusat kerajaannya masih di sini ya. Kerajaan Haru itu luas teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah di tengah-tengah Keramat. Nah, kita akan memasuki menuju alur Sungai Besitang, di mana sungai-sungai itu saling terkait. Nah, Sungai Besitang inilah yang menuju ke hulu istana Kerajaan Haru pertama. Konon di hulu Sungai Besitang inilah terdapat istana Kerajaan Haru pertama. Jadi yang kita mau cari itu adalah pusat inti dari Kerajaan Haru pertama, bukan kerajaannya yang berpindah-pindah ya. Kerajaan Haru itu dalam catatan sejarah itu luasnya dari Tamiang sampai ke Rokan, tapi awal-awal terbentuknya Kerajaan Haru pertama belum seluas itu. Nah, kisah seluas Haru dari Tanjung Keramat inilah kita akan memasukinya. Nah, 5 anak sungai tadi, yaitu Sungai Besitang, Sungai Salahaji, Sungai Halban, Sungai Sekundur Kecil, dan Sungai Tungkam, itu punya kompas tersendiri bagi masyarakat di sini, karena tempat ini kan tidak ada peta, tidak ada petunjuk jalan loh teman-teman, sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang kapal-kapal dari luar daerah kalau datang ke sini nggak mengikuti aturan kuno, sekali lagi aturan kuno bagi nelayan di sini, belum tentu sampai loh ke hulu Sungai Besitang. Bahkan salah sungai, salah tujuan teman-teman. Bahkan banyak masyarakat juga dari
pengemudi bot nelayan yang kami cerita bahwa banyak juga orang nyasar. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Cara kuno. Jadi kalau kita sudah sampai di Tanjung Keramat dari hulu Sungai Besitang ini, dari Teluk Haru atau Pulau Kampai mau menuju ke Tanjung Keramat lalu masuk ke Sungai Besitang, ada cara kuno. Karena di sini ada 5 anak sungai. Jadi kalau begitu sampai di Tanjung Keramat, itu nanti pengemudi botnya harus, ataupun pengikutnya atau penumpangnya harus membentangkan jari tangan kanan. Jadi tangan kanan ini jari-jarinya dikembangkan teman-teman, membentangkan. Jadi begitu dibentangkan, membentuklah pintu masuk menuju pusat kerajaan atau istana kerajaan Haru pertama yang berada di hulu Sungai Besitang. Begitu membentangkan jari tangan sebelah kanan, kita akan mengetahui di mana Sungai Besitang itu. Rumit kan teman-teman? Hebat kan teman-teman? Kenapa harus membentangkan? Karena begitu dibentangkan teman-teman, alur yang saya sebutkan tadi, pertama adalah Sungai Besitang, Sungai Salahaji, Sungai Halban, dan Sungai Sekundur Kecil, juga Sungai Tungkam. Di situ kita bisa menemukan mana pintu masuk menuju ke pusat istana kerajaan Haru pertama yang berada di hulu Sungai Besitang. Kenapa? Coba teman-teman, bentangan tangan kanan Anda. Begitu Anda tangan kanan Anda jempol itu ke hulu Sungai Besitang. Oke, telunjuk ke Sungai Salahaji. Oke. Jari tengah ke Sungai Halban, jari manis ke Sekundur Kecil, kelingking ke Tungkam. Hebat kan teman-teman? Cara kuno ini diceritakan pengemudi bot yang nelayan-nelayan di sini teman-teman. Begitu dibentangkan jari-jari tangan kanan, maka peta kuno itu terbuka kemana hulu Sungai Besitang dan kemana istana kerajaan Haru pertama. Kalau kisah ini kita sampaikan, itu hanya ada di laut loh, ada di sungai ini, perjalanan laut ini. Kalau jalan darat itu nggak akan dapat teman-teman. Itulah kuncinya. Kami begitu melihat ini, ternyata itulah teka-tekinya. Bentangkan tangan kanan, jempol, alur jempol itulah ke Sungai Besitang. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sudah mengerti kan pintu masuknya menuju ke Kerajaan Haru pertama, istananya ya, istana Kerajaan Haru pertama. Kita ini sekarang mencari istana Kerajaan Haru pertama. Kerajaan Harunya itu satu, membentang dari Tamyang hingga Rokan. Tapi istana pertamanya itu, semua catatan sejarah Haru pertama itu pasti di Besitang. Nah, kita menuju istananya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah memasuki Sungai Besitang. Ini masih di muaranya teman-teman. Ingat ya, jempol ke Sungai Besitang. Nah, supaya teman-teman kalau naik dari laut, dari Teluk Haru, dari Pulau Kampai, Pangkalan Susu, itu ada 2 pintu gerbang kan. Tadi gerbang pertama itu Tanjung Keramat, ke kanan Sungai Sira-Sira. Baru begitu Tanjung Keramat, barulah terbentuk 5 cabang anak sungai. Dan di mana membentangkannya, kita sudah tahu petanya kemana. Nah sekarang teman-teman, kita sudah berada di Sungai Besitang, tapi kita ini baru memasukinya. Ya awal-awal muara Sungai Besitang lah ini. Nah di muara ini, yang pintu masuk ini, kita melewati kawasan namanya Sejanda. Nah, Sejanda ini yang berada di alur Sungai Besitang, dia itu agak ke muara. Itu sebuah kisah yang nanti kita akan bahas lebih berikut tentang pertempuran janda dari seorang Raja Haru dengan pasukan dari Aceh. Itu jauh sebelum Iskandar Muda menyerang Haru di Deli Tua, oke? Nah, dari sini kita ingin jelaskan bahwa kisah itu tercatat juga di dalam buku Tengku Lukman Sinar edisi pertama, Sari Sejarah Serdang. Namun dari sebelumnya kami sudah mengetahui bahwa kawasan itu pernah kami datangi. Lalu
Di muara Sungai Besitang ini yang kita sekarang memasuki ini belum masuk ke dalam ya teman-teman. Ini masih pintu-pintu gerbang awal dari muara ujung Sungai Besitang. Karena ini masih berair asin. Ada kawasan sebenarnya sudah kita lewati tadi, yaitu namanya Tambun Tulang. Kawasan Tambun Tulang ini menceritakan tentang pertempuran sengit antara pasukan Majapahit dengan pasukan Haru di tahun-tahun di awal itu, tahun 1300. Nah, Tambun Tulang itu sebenarnya timbunan mayat-mayat pasukan Majapahit dan pasukan Haru yang dikumpul di satu tempat sehingga membentuk timbunan-timbunan mayat yang akhirnya sekarang menjadi sebuah bukit. Kawasan itu jadi sebuah perkebunan, sebuah PT sebenarnya. Nah, ya zaman dulu nggak ada beko teman-teman untuk melakukan penimbunan mayat. Jadi ditumpuk akhirnya menjadi kawasan Tambun Tulang. Itu sejarah catatan kuno. Nah, kami sebenarnya sudah mengetahui hal itu sudah lama. Namun begitu kami membaca dan menemukan buku tua Sari Serdang edisi pertama yang ditulis oleh Tengku Likman Sinar, ternyata itu juga ada ditulis. Jadi jalur Sungai Besitang ini di muara inilah yang kami sangat mempercayai bahwa pasukan Majapahit memang pernah datangnya ke sini. Oke, lanjut teman-teman. Ini kita sudah mulai masuk ya alur Sungai Besitang, tapi ini agak-agak sudah mulai meninggalkan muaranya. Sekali lagi ini masih berair asin. Oke, teman-teman. Jika Anda dan kita melewati Sungai Besitang, memasuki Sungai Besitang ini yang masih ada di muara dan berair asin ini, kami hanya menyampaikan bahwa dulu ekspedisi Singhosari kan pernah juga masuk ke Aru dan juga Majapahit dengan pimpin Mahapati Gajah. Kapal-kapal besar itu bisa masuk ke sini, teman-teman. Jangan salah, jangan Anda pikir kapal besar nggak mungkin masuk ke sini. Kapal Majapahit besar nggak mungkin. Oh, tunggu dulu teman-teman. Kami akan buktikan bahwa di abad 19 kapal lebih besar-besar pernah masuk ke sini. Ini ingin membuktikan bahwa kalau ada teman, nggak mungkin kapal Majapahit yang besar itu bisa masuk sini. Nggak mungkin Singhosari bisa masuk ke sini. Nggak mungkin Aceh, serangan-serangan Aceh, Kesultanan Aceh yang pertama dan Samudra Pasai juga pernah menyerang Aru. Nggak mungkin bisa masuk kapal-kapal mereka ke sini. Jangan lupa, ini sungai sekarang aja sudah besar. Jadi intinya sungai ini mampu dilewati dan kami akan buktikan bahwa di abad 19 dulu hingga abad 20 kapal besar juga pernah masuk ke sini. Oke teman-teman, ini adalah Sungai Besitang dengan alur yang masih berair asin. Kiri kanan masih ada hutan-hutan bakau. Nanti ada perbatasan yang memisahkan antara air asin dengan air tawar. Itulah uniknya Sungai Besitang ini. Oke teman-teman, untuk sementara kita menikmati perjalanan sambil membayangkan bahwa sulitnya mencari pusat kerajaan Haru pertama, di mana kerajaan-kerajaan Haru itu mempunyai titik-titik istana itu jauh ke pedalaman. Nah, coba Anda bayangkan ini kita berada di kisah 700 atau 800 tahun yang lalu. Bisa Anda bayangkan nggak perjalanan seperti apa? Rumit mencari ini. Sampai sekarang pun rumit loh. Apapun cerita sejarah kerajaan Aru yang pernah ada di ujung Sumatera ini, pasti akan mencari, pasti awalnya tetap dari kerajaan Haru pertama yang ada di Besitang, yang mempunyai alur anak sungai hingga ke Pulau Kampai. Anda nggak bisa melepaskan itu semua, karena itu ada di dalam catatan-catatan sejarahnya, sehingga hal itu nyata itu aja. Dalam catatan sejarah Haru, peninggalan yang bisa kita lihat sekarang, terutama alur anak sungai hingga ke Selat Malaka, itu cuma ada di sini. Jika Anda ke Deli Tua, alur sungai itu putus.
Kalaupun ada, sungainya sudah mengecil dan kecil-kecil, sehingga dia sulit untuk dilacak kembali alur sungai, hanya bisa dari darat. Kita kalau mencari kerajaan masa lalu dalam sebuah sejarah yang panjang berusia, kita nggak bisa melalui jalur darat, karena kami sudah melakukan observasi kerajaan Haru pertama ini dari 2016. Kita melalui jalur darat nggak ketemu titik-titiknya. Begitu kita melalui jalur laut hingga ke anak sungainya dan ke hulu, baru, karena itu jalur kuno itu. Dan di pinggir sungai ini banyak kejadian-kejadian dan rahasia yang tersembunyi. Nah, contohnya ini nih teman-teman, Anda lihat ini sebuah bangunan besar yang ada di dekat kota Besitang, di hulu sungai Besitang, mendekati hulu. Apakah ini teman-teman? Ini adalah pabrik kayu besar yang pernah berdiri di pinggir sungai Besitang ini, yaitu RGM, Raja Garuda Mas, yang dibangun tahun 70-an dan tutup di tahun abad 20, tahun 2000-an. 2000 berapa kita juga lupa. Nah, ini RGM ini dulu pabrik kayu besar, dan jangan lupa kapal-kapal tongkang mereka masuk ke sini. Itulah kenapa kami bilang bahwa kapal Majapahit dulu memang masuk sampai ke sini. Kenapa? Sampai sekarang kapal RGM dulu juga masuk sampai ke sini. Malah kapal-kapal tongkang mereka lebih besar kan. Artinya apa? Sungai Besitang ini memang sungai yang bisa dilalui kapal besar sampai titik tertentu. Sekali lagi, sampai titik tertentu. Kalau dulu kan begitu zaman perang. Nah, ini PT RGM. Ini pabrik besar kayu yang berdiri lebih kurang mungkin 25 tahun lah. Akhirnya ditutup dan sekarang menjadi ya pabrik yang terbengkalai lah, yang memang tidak produksi lagi. Tapi mereka sudah untung lah. Tapi ini kita ingin buktikan bahwa dulu kapal-kapal tongkang dan tugboat yang besar-besar itu masuk sampai ke sini. Inilah buktinya bahwa teman-teman. Oke, ini di sisi kanan kami PT RGM. Ini membuktikan memang hasil hutan Haru ini, Besitang ini sudah ada sebenarnya kisah ini dari zaman ribuan tahun yang lalu. Hasil hutan ini memang luar biasa, dan kami juga bersyukur sih di zaman Belanda 1936 itu hutan-hutan di kawasan pusat kerajaan Haru. Jadi sebenarnya pusat kerajaan Haru itu hutan. Itu hasil buminya luar biasa. Coba Anda lihat. Ini tempat dulu menempatkan kayu-kayu dari PT RGM. Itu yang kita buktikan bahwa memang kawasan ini bisa masuk kapal besar sampai titik tertentu. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita sekarang sudah sampai di kota Besitang, di mana kota Besitang ini sangat memiliki kisah tersendiri, karena dulu konon kota Besitang ini adalah kota awal dari kerajaan Haru pertama. Tapi namanya ya bukan Besitang, tapi pusat kehidupan pernah ada. Jika kita mempelajari sejarah kota Besitang dan juga Haru pertama, kita akan menemukan bahwa kawasan ini pernah jadi pusat kehidupan dari masyarakatnya. Tapi itu zaman dulu, tidak seramai. Tapi intinya dia pernah jadi pusat kota dari kerajaan Haru pertama. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di jembatan di bawah kakinya, yang seperti kami sampaikan bahwa ini lintas Medan Banda Aceh. Nah, jadi kita sudah melewati sungai Besitang sampai kota Besitang sampai titik ini. Nah, ada yang ingin kami sampaikan di sini, teman-teman. Begitu kita melewati jembatan kota Besitang ini, disinilah pertemuan air tawar dan air asin itu berakhir. Ini keunikannya teman-teman. Anda bisa lihat loh. Begitu tadi kita sebelum, Anda boleh cek lah video kami sebelum perjalanan tadi itu, memasuki kota Besitang, itu masih banyak bakau-bakau dan airnya juga agak kehitam-hitaman. Dan begitu tadi melewati jembatan, suasananya sudah berbeda, air lebih hijau. Kenapa? Kami juga bertanya sama nelayan yang membawa kami, yang membawa bot, kenapa? Karena itulah perpisahan
air tawar dengan air asin. Jadi jembatan Besitang itu tadi itu perpisahannya unik bukan teman-teman? Jadi PT RGM tadi itu masih air asin. Nah, konon di air asin itu dan di kawasan ini ada buaya yang bisa di dua-dua air itu. Jadi dia sering di RGM tadi, tapi kadang-kadang dia ke air tawar. Namun itu yang ingin kami sampaikan, bahwa kita sekarang memasuki kawasan yang Sungai Besitang yang menuju hulu. Jadi sini sudah berair tawar. Nah, begitu kita masuki alur Sungai Besitang yang sudah berair tawar, mulailah di sini suasana berbeda, teman-teman. Di sini di kiri kanan sungai ini banyaklah pusat-pusat kisah sejarah Kerajaan Haru sampai Kedutukan Besitang, di mana Kedutukan Besitang itu mempunyai kisah yang panjang dari Kerajaan Haru pertama. Itu peninggalannya masih ada loh. Jadi antara Kedutukan Besitang dengan Haru pertama itu masih saling terkait. Biarpun kisahnya sejarah itu putus-putus, tapi ya begitulah yang masih bisa tersisa sampai sekarang. Karena memang kelemahan dari Kerajaan Haru pertama, kedua yang begitu luas, sekali lagi kami sampaikan bahwa sejarahnya nggak ditulis oleh kerajaan itu. Itulah kenapa Kerajaan Haru ini susah diobservasi, diselidiki. Kenapa? Sejarahnya nggak ditulis oleh kerajaan itu. Mulai Haru pertama sampai Haru ketiga. Yang ditulis dari mana? Sekarang, baru ini aja. Bahkan Haru kedua itu yang dihancurkan Kesultanan Iskandar Muda, itu yang nulis dari Aceh kan, dari pusat kerajaan Kesultanan Aceh yang menuliskan sejarahnya. Harunya itu juga tidak menulis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode pertama ya. Kita lanjut di episode kedua karena sangat panjang. Kita akan menyusuri lagi sampai titik Sekoci, sampai titiknya. Oke teman-teman, lanjut di episode kedua ya.